Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, ketentraman, kesehatan, kesembuhan kepada kita semuanya, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa lebih banyak lagi berbuat kebaikan di muka bumi ini. Dan andai kata siapapun kita yang sedang diuji dengan penyakit, tidak ada yang sia-sia. Itulah kebaikan dari Allah, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati kita lembut, ingin Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati kita cinta kepada Allah, ingat kelemahan kita, ingat kekurangan kita. Maka saat kita merasakan kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah, maka Allah azza wa jalla akan lebih cinta, karena kita akan semakin bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah bergantung kepada makhluknya. Siapa yang bergantung, berharap kepada makhluk, maka pasti akan menderita. Semakin besar pengharapan kepada makhluk, maka akan semakin menderita. Itu sebuah kepastian. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita undang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan kita sebarluaskan video ini. Insya Allah Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang mendakwahkan, yang menyebarkan kebaikan, membuat orang jadi ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kita mudah-mudahan membuka pintu rezeki kita, kesehatan, kesembuhan, dan Allah berikan ketenangan jiwa kita, karena yang paling mahal dalam hidup ini ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru agolli, anta misbahu suduri. Ya
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga sholawat kita menjadi asbab Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah memberikan sakinah ke dalam hati kita. Kalau Allah udah memberikan sakinah, ketenangan, ketentraman kepada jiwa kita, maka ujian seberat apapun, sakit sehebat apapun, tetap akan merasakan syukur, nikmat, tenang, dan senantiasa akan ada gairah di sini, gairah untuk semangat hidup, gairah untuk semangat untuk memperbaiki diri, semangat makan, semangat ikhtiar, dan semangat terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta semangat untuk mencari ilmunya Allah, sehingga dengan ilmu itu iman kita semakin kuat, semakin tebal, dan setiap iman kita tebal, kuat, meningkat, maka yang terjadi adalah kita akan semakin bahagia yang tidak bisa dihitung dengan uang, dengan harta kebahagiaan tersebut. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, mencintai keindahan. Allah yang memberikan ketenangan dalam setiap jiwa-jiwa yang Allah kehendaki. Dan Allah akan memberikan ketenangan kepada hambanya ketika hamba itu terus mencari tahu lebih banyak lagi tentang siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupkan kita, siapa yang memberikan nafas kepada kita, yang menyembuhkan ketika sakit siapa. Terus kita cari tahu, tidak pernah berhenti mencari tahu tentang ta'aruf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin tenang hidup kita. Semakin kita kenal bahwa Allah maha penguasa jagat raya ini, semakin tidak ada rasa takutnya dalam kehidupan ini. Dengan penyakit tetap ikhtiar, tetapi tidak diperbudak oleh ketakutan terhadap virus, terhadap makhluk, sahabatku, terhadap penyakit, terhadap kejadian yang belum pernah terjadi. Kita sudah takutkan duluan. Itu tanda-tanda kita sedang lepas imannya, karena dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil akhirati hum yuqinun. Ketika kita
lepas iman kita, kita sudah tidak ingat lagi akhirat. Ketika lepas iman kita, kita sudah tidak merasa lagi Allah dekat. Ketika iman kita lepas dari jiwa kita, kita merasakan bahwa tidak ada sesuatu apapun kecuali yang dilihat oleh mata kita. Allah gak kelihatan oleh kita. Kalau iman kita sedang lepas, kita tidak ingat lagi bahwa Allah sedang melihat kita. Kalau kita ada suami, kita wah ada suami, tenang. Kita tidak ingat Allah selalu mendekati kita, melihat kita. Tapi kita lupa artinya iman kita sedang keluar dari hati kita. Kemudian ketika sakit kita waduh nggak ada obat, nggak ada herbal, nggak ada UGD, jauh ke dokter, lupa ke Allahnya, maka iman kita sedang lepas dari hati kita. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang takut, yang beriman kepada Allah, maka selalu merasakan adanya hal yang gaib. Siapa yang gaib? Allah yang maha gaib. Sang pencipta kita maha gaib. Kita nggak melihat dia, tapi dia melihat kita. Ada lagi yang gaib yang Allah ciptakan, yaitu makhluk. Angin gaib, partikel-partikel gak kelihatan oleh mata kita gaib. Malaikat-malaikat gaib selalu ada di samping kanan, di samping kiri kita. Mana ada kita sendirian. Allahu Akbar. Tapi kita dengan sangat pedenya berbuat maksiat, seakan-akan Allah tidak melihat kita, seakan-akan malaikat tidak melihat kita. Kemudian ya gaib juga ada iblis, ada setan yang Allah ciptakan sengaja untuk menguji diri kita. Jangan dianggap iblis itu adalah bodoh. Jangan dianggap iblis itu tidak punya ilmu, tinggi ilmu agamanya iblis itu. Bahkan dengan kita bisa jadi tinggian iblis ilmu agamanya. Iblis dilaknat sama Allah bukan karena bodoh, tapi iblis dilaknat sama Allah karena sombong, tidak mau ngikutin perintah Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sekarang menjadi musuh bebuyutan kita. Dan dia menjadi musuh bebuyutannya siapa? Kita menjadi musuh bebuyutannya mereka, dan kita musuh bebuyutannya adalah dia. Itu udah Allah nyatakan innahu fi dhalalim mubin. Dialah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kita inginnya berantem dengan saudara. Karena iblis senang kalau kita berantem. Jangan heran kalau dengan suami, dengan istri kita berantem, bertengkar terus. Karena iblis memang sukanya kita supaya berantem dan bertengkar. Sampai pisah kalau bisa. Jingkrak dia. Kalau kita suami istri ini sampai cerai, dia jingkrak, dia mendapatkan penghargaan dari kaopra, dari atasannya. Jangan heran kalau kita malas sholat. Jangan heran. Karena iblis senangnya kita nggak sholat. Yang udah sholat terburu-buru sholatnya. Jangan heran. Karena iblis itu sukanya kita sholatnya terburu-buru supaya tidak dapat pahalanya. Sesudah sholat merasa diri paling hebat sholatnya, orang lain salah. Yang nggak sholat kita caci, kita hina. Senang iblis menghina sesama. Bukannya diajak untuk sholat, diingatkan untuk sholat, ini malah kita hina. Iblis senang sekali. Setan tepuk tangan kalau kita sedang mencaci, menghina orang yang sesama muslim. Jangan heran juga kalau kita dengerin ilmu, dengerin majelis taklim, datang ke majelis taklim, bermajelis zikir, nggak senang iblis itu, nggak senang. Ngapain ke majelis taklim, ngapain dengerin tentang ayat Al-Quran, ngapain berzikir, ngapain sholawat, udah gak usah. Kamu lakukan aja seenak sendiri di dunia ini. Hura-hura aja, nikmati, happy aja kamu. Tuh tempat happy itu bukan di masjid, tuh di diskotik. Tempat happy itu di tempat remang-remang tuh, kata si iblis. Tergantung kita mau mengikuti iblis atau mengikuti Allah. Allah senang kita akur dengan saudara.
Allah dan Rasulnya senang ketika kita dekat dengan ulama. Allah senang dan Rasulnya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Allah senang dan Rasulnya dekat kita dengan sholawat, zikir, kemudian saling menasehati dalam kebaikan, saling mendukung dalam kebaikan, dalam kesabaran. Allah dan Rasulnya senang. Kemudian Allah dan Rasulnya senang kalau kita hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang tadinya jarang untuk melakukan kebaikan, sholatnya belang betong, sekarang jadi bagus. Allah dan Rasulnya sangat menghargai itu. Sebesar apapun dosa kita, kita tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah dan Rasulnya senang, tapi iblis tidak akan senang kalau kita taubatan nasuha. Iblis senangnya kalau kita menganggap diri nggak punya dosa. Iblis senang dan setan senang kalau kita nggak mau taubat. Ngapain kamu tobat, kamu orang gak punya dosa. Kamu kan gak pernah melakukan dosa-dosa yang membunuh dan sebagainya. Padahal dosa besar adalah sombong. Dosa besar adalah riya, takabur, ujub, iri, dengki, sum'ah, tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, namimah, mengadu domba, itu dosa besar. Kemudian mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, itu syirik, dosa besar. Kemudian kita menggunakan harta riba, barang riba, dosa besar. Sama dengan dosanya 36 kali berzina setiap 100.000 orang riba. Sama dengan menzinah ibu kandung kita sendiri setiap kita melakukan riba. Dan dianggap menantang perang Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menantang perang kepada kita ketika kita menggunakan harta riba tersebut. Dan iblis suka, setan suka kalau ada yang lesbian, suka iblis itu. Kalau ada yang homoseks, senang iblis itu. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Dajjal. Ketika ada yang lesbian, homoseks, istri nggak peduli kepada suami, nggak hormat ke suami, suami nggak mempedulikan istri dan anaknya. Anak tidak bakti sama orang tuanya, durhaka. Orang tua nggak peduli kepada anaknya tentang pendidikan anaknya. Perdukunan merajalela, datang ke perdukunan, itu kesenangan, kebahagiaan si iblis. Dan nanti rajanya, yakni berteman dengan Dajjal, akan cepat keluar. Naudzubillah, naudzubillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis senang kalau ada orang yang was-was, emosian, kemudian kesedihan berkepanjangan, kemudian mencintai makhluk berlebihan. Itu senang banget iblis dan setan, karena dengan cara itu ketika orang sedang kepanikan, setiap orang ketakutan berlebihan, setiap orang emosian, setiap orang ragu dan bimbang, masuk iblis di situ untuk menggoyahkan iman kita, sahabat. Berapa banyak orang yang sedang banyak panik dan takut lupa ke sholatnya. Ketika sakit, panik berlebihan, lupa ke Allah, yang diingat UGD. Allahu Akbar. Nah, di situ sahabatku, mari kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Sebarluaskan video ini, insya Allah akan mendapatkan pahala. Ada ribuan orang, jutaan orang ingat kepada Allah, kembali dan tobat kepada Allah akibat kita share video ini. Itu akan mendapatkan kita royalti pahala sampai hari kiamat, sahabatku. Allahu Akbar. Kita nggak bisa dakwah seperti para ulama. Kita hanya bisanya ngomong seperti ini sedang bicara ini, bukan sedang dakwah, tapi sedang bicara, bukan sedang ceramah, bukan, tapi sedang bicara, sedang saling ingetin saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat. Ayo dekat kepada Allah, ayo deketin Allah. Kita ada musuh yang nyata yang kita nggak tampak. Kita nggak melihat dia, tapi dia melihat kita. Gimana kita mau menang? Kecuali Allah udah berjanji akan menang kalau ada dalam hati kita mukhlishina lahuddin, dan selalu berzikir, salawat kepada Allah dan kepada baginda yang mulia, akan Allah berikan kemenangan dari musuh yang tidak nampak oleh kita. Subhanallah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sholawat gencarkan terus, zikir setiap detakan jantung terus, sebut panggil asma Allah. Di dalam setiap aktivitas kita panggil terus Allah, 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 Allah terus. Kalau ingin betul-betul ingin lengkap, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, asma Allah kita sebut dan Nabi Muhammad kita sebut. Siapa yang cinta kepada seseorang maka akan menyebut-nyebut namanya. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah akan menyebut-nyebut namanya. Dan siapa yang selalu mencintai Rasulullah akan bersama dengan Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Sholawat terus. Jadi bagi yang sedang sakit jangan heran, nggak ada yang aneh dalam kehidupan ini. Saya sebagai tenaga kesehatan sudah 19 tahun buka klinik, praktek di beberapa klinik, pernah di puskesmas, di rumah sakit. Biasa setiap tahun itu ada musim pancaroba. Apa musim pancaroba itu? Musim hujan ke panas, panas ke hujan. Seperti sekarang ya biasa. Meningkat itu influenza, meningkat itu yang kena penyakit tipes, DBD. Itu udah jelas. Cuman dulu nggak pernah dikabar-kabarkan, nggak pernah diposting-postingkan di medsos dulu itu. Nggak pernah diberitakan berapa banyak yang wafat dulu. Ingat saya waktu itu, di setiap tahun ada waktunya DBD meningkat sampai rumah sakit full dan penuh. DBD dan tipes meningkat. Kok nggak pernah masuk ke dalam medsos? Dulu anteng-anteng saja. Mari kita merenung. Tahun ini ada apa? Udahlah. Ya. Jadi ini musim pancaroba. Pilek, batuk, kan? Batuk, pilek. Kalau virus influenza itu kan pilek, batuk, mampet, penciuman hilang. Sekarang penciuman hilang aja tanya ke ahlinya. Orang yang influenza itu penciumannya hilang juga. Allahu Akbar. Tapi tidak semuanya. Dari dulu 19 tahun saya peneliti, saya neliti di klinik kami, itu setiap orang influenza, pilek, batuk, kadang-kadang sesek, apalagi kalau ketakutan, kepanikan makin sesek. Demam, meriang, sakit tenggorokan, dada nggak nyaman, ya kan? Apalagi kalau bersamaan dengan penyakit tipes, ya. Tipes itu demam, meriang, merinding, pusing kepalanya, sakit pada ngilu-ngilu badannya, mual, ulu hatinya enek, ya. Kemudian pahit rasanya, nggak ada rasa lidahnya. Tuh, coba apa yang aneh? Apa yang aneh? Apa? Allahu Akbar. Maka dari itu sahabatku, bertanyalah kepada orang yang jujur dan pintar. Bertanyalah kepada orang ahlinya, jujur, pintar, yang beriman. Nah, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu tentang sesuatu. Jangan tanya kepada bukan ahlinya. Kalau tanya ke bukan ahlinya akan sesat dan menyesatkan. Masalah kesehatan siapa ahlinya? Yang sudah puluhan belasan tahun di bidang praktek di kesehatan. Yang kedua, pintar. Yang ketiga, nggak cukup pintar juga. Ada yang ketiga syaratnya yang harus dipercaya oleh kita, jujur, amanah orangnya. Yang keempat, beriman kepada hari akhir. Karena orang tenaga kesehatan yang beriman kepada hari akhir, takut kepada azab Allah, tidak akan sembarangan, tidak akan mau untuk mendustai, tidak akan mau untuk menakut-nakuti umat dengan kedustaan, tidak akan mau. Loh, setiap tahun itu pancaroba ada, penyakit kayak gini biasa ada, batuk, pilek, penciuman hilang. Nah, kebetulan sekarang sedang digembor-gemborkan sakit tersebut. Sudah tentram, tenang. Ketakutan akan membuat kita, hormon kita akan menurun, endorfinnya, kortisol dan adrenalin meningkat, maka akan semakin sesek rasanya.
lama sembuhnya. Kenapa? Ketakutan yang diciptakan saat ini luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ingin menghilangkan rasa takut kepada makhluk dalam hati manusia, maka kita besarkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti rasa takut kita kepada makhluk akan Allah sirnakan. Ketika kita takut dengan sebuah penyakit, berarti sedang low takut kita kepada azab Allah, azab neraka, azab kubur, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Besarkan takut kita kepada Allah. Maka ketakutan kita kepada makhluk akan sirna. Allah sirnakan, sahabatku. Allah tenangkan. Wa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'amin imanihim. Dan Allah berfirman juga, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan bagi orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai pendekeng jiwa raganya. Gak boleh takut, Kang Asep. Takut itu normal. Siapa yang gak takut mati? Orang yang gak takut mati kelihatannya gak normal. Siapa yang gak takut sakit? Itu gak normal. Tapi yang tidak boleh adalah ketakutan yang berlebihan, melebihi takut kita kepada Allah yang menciptakan penyakit itu. Dan yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah saja. Kita wajib ikhtiar dan berdoa, tapi kita harus yakin doa dan ikhtiar kita tidak akan merubah takdir Allah dan kehendak Allah. Tapi ikhtiar kita menjadi amal soleh bagi kita. Jaga makan, jaga minum, jaga prokesnya. Udah jaga wudhu, jaga zikir, jaga sholawat, jaga senyum kita. 20 kali per hari senyum kita. Kalau kurang, menurut penelitian psikologi, maka akan cepat tua dan cepat stres kalau misalkan kurang senyum 20 kali sehari. Cung yang 20 kali, nggak sampai 20 kali sehari senyumnya. Oh, Kang Asep cuma 5 kali saya senyum itu. Wah, bahaya itu. Bahaya, cepat tua itu. Bukan cepat tua wajahnya aja, organ-organ tubuhnya cepat tua karena hormon endorfin nggak keluar. Maka dari itu senyumlah sebelum nggak bisa senyum. Bayangkan yang di ICU bisa senyum tidak, boro-boro mau senyum, nafas aja dikasih oksigen. Yang di ICU bisa makan tidak, boro-boro mau makan, wong pakai NJT masuk ke dalam dari hidungnya ke dalam lambung, celang. Bisa senyum gak yang sudah di ICU? Boro-boro senyum dikasih emas 1 kilogram aja gak bakal tersenyum sekecil apapun, karena jantungnya sudah diberikan sama Allah diganti dengan mesin. Mesinnya dicabut, sirna. Allahu Akbar. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi, kata Allah, yang akan kalian dustakan? Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah, sudah tidak bisa kita hitung, tidak bisa, sahabatku. Maka percuma kita hidup kalau mengeluh terus. Senyumlah sekarang. Kapan harus bahagia? Coba saya tanya, ibu, bapak mau bahagia kalau bagaimana? Kalau sudah punya anak? Ibu, bapak mau bahagia kalau apa? Kalau udah punya jodoh. Bapak ibu mau bahagia kalau apa? Kalau hutang lunas. Ibu bapak mau bahagia kalau apa? Kalau sudah punya rumah yang bagus. Bapak ibu mau bahagia kalau apa? Kalau anak sudah kuliah, sudah nikah. Itu bahagia yang bersyarat, dijamin tidak akan pernah bahagia selama hidupnya. Seakan-akan, ya Allah, saya akan bahagia asalkan ya Allah ada syaratnya. Saya udah berikan saya jodoh yang belum punya jodoh.
saya akan bahagia. Gimana kalau belum dapat jodoh kita udah mati? Berarti sepanjang hidup kita nggak pernah bahagia. Coba renungkan. Ya Allah, saya pasti akan bahagia. Andai kata syaratnya satu, ya Allah, sembuhkan sakit saya. Gimana kalau belum sembuh, kita belum udah meninggal? Berarti kan belum bahagia dalam hidup ini. Ya Allah, saya mau bahagia. Kalau syaratnya satu aja, ya Allah. Gimana kalau udah dikasih anak, ya Allah? Gimana kalau belum dikasih anak, belum udah wafat? Berarti selama hidup kita gak akan bahagia. Ya Allah, saya bahagia kalau misalkan syaratnya satu aja, ya Allah. Kalau misalnya udah diberikan rumah yang mewah, yang tidak ngontrak lagi. Bagaimana kalau belum dapat rumah, kita sudah wafat? Berarti belum pernah bahagia selama hidup kita puluhan tahun. Alangkah ruginya, sahabat. Jadi harus gimana, Kang Asep? Yang pasti harus sekarang katakan, ya Allah, saya hari ini, malam ini, jam ini, menit ini, detik ini, saya memilih bahagia meskipun saya sedang sakit. Karena lebih baik daripada saya yang orang yang sedang di ICU. Allahu Akbar. Ya Allah, saya memilih untuk bahagia. Kapan? Menit, detik ini bahagia. Senyum saya, ya Allah, terima kasih. Kenapa? Karena kalau saya nungguin bahagia, nungguin senyum, kalau udah punya rumah, saya belum tentu punya rumah, ya Allah. Mari kita sekarang senyum bahagia 20 kali per hari. Senyum sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lakukan kebaikan mulai detik ini kepada siapa saja. Bisanya senyum, lakukan senyum. Bantu dengan tenaga. Bisanya dengan pikiran, bantu dengan pikiran. Minta dengan uang, bantu dengan uang. Bisanya dengan skill, bantu dengan skill. Nikmat hidup ini, sahabat. Karena akan dibahagiakan oleh Allah ketika kita membahagiakan orang lain. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menolong orang lain. Senyum dulu, baru Allah akan kasih bahagia. Jangan nunggu bahagia, gimana mau senyum, mau saya sengsara terus. Senyum, nanti sengsaranya Allah sirnakan, bahagia Allah kasih ke dalam hati kita. Cok sekarang, praktek senyum sekarang. Jangan nunggu besok, belum tentu ada hari besok. Sekarang coba senyum, muncul rasa bahagia. Gini, ya Allah, terima kasih malam ini masih bisa makan, nggak di infus, nggak di NGT, nggak di oksigen, tidak tidur di rumah sakit. Terima kasih ya Allah. Cok, cet, langsung adem ke hati. Adem ke hatinya. Ya Allah, terima kasih masih bisa melihat suamiku, masih bisa melihat istriku, masih bisa melihat anakku, masih bisa menelepon orang tuaku. Terima kasih ya Allah. Terus senyum. Set, adem ke hati kita. Allahu Akbar. Selamat mempraktekkan, sahabat. Sahabatku, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang rupamu, mau cantik kayak, mau kagak kayak, mau tampan kayak, mau kagak kayak. Itu Allah nggak lihat tampang kita. Dan Allah tidak juga melihat hartamu, mau banyak hartanya, mau tidak punya harta. Allah tidak melihat hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah yang maha melihat, memandang hatimu dan amal perbuatanmu. Hati dan amal.
Jadi kalau orang baik, ngakunya orang baik, ngakunya orang beriman, tapi ngakunya orang ikhlas, orang ridho, tapi perbuatannya buruk, maka dusta imannya. Karena iman selalu alladzina yu'minuna illalladzina amanu wa amilus sholihati. Iman dan amal soleh selalu digabungkan. Karena kalau orang mengaku beriman tapi amal solehnya buruk, dusta imannya. Begitupun sebaliknya, orang yang amal solehnya baik, sodakohnya banyak, peduli kepada sesamanya luar biasa, tetapi tidak punya iman. Rukun iman nomor ke-6 rukun iman tersebut tidak punya, maka sia-sialah amal kebaikannya. Maka illalladzina amanu wa amilus sholihati. Saya bacakan lagi hadis Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kecantikan, ketampanan kita dan harta kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati kita dan perbuatan kita. Mari kita sama-sama memperbaiki hati, perilaku kita. Allah Maha tahu. Orang lain menghargai kita karena Allah menutupi aib-aib kita. Allah masih memuji-muji kita karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Andai kata Allah membukakan dosa dan aib kita, pasti mereka sudah tidak mau lagi melihat kita. Anak-anak kita malu punya ibu dan ayah seperti kita. Anak-anak kita dan suami kita, istri kita malu punya pasangan hidup seperti kita. Andai kata Allah membuka aib dan maksiat dosa kita yang tidak nampak di dalam manusia, di pandangan manusia, tapi sangat jelas di pandangan Allah dan para malaikatnya. Mari kita gerakkan untuk memperbaiki hati kita. Dengan cara apa? Kenali Allah, bahwa Allah melihat kita, Allah cinta kita, Allah mendengar kita, Allah Maha tahu tentang apa yang dalam hati kita. Walaupun kadilisankan, Allah tahu tentang hati kita. Kemudian mari kita perbaiki akhlak kita. Kita ajak orang-orang untuk berakhlak mulia. Kita ajak saudara kita dan teman kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk berakhlak mulia. Sedikit demi sedikit, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketentraman dan kebahagiaan. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai arti iman. Kemudian beliau menjawab, artinya iman itu artinya ikhlas. Dalam kitab At-Taghrib banyak ditulis riwayat tentang ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk memimpin daerah tersebut, ia meminta nasihat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam agama. Karena dengan keikhlasan dalam beragama, meskipun amal itu kita sedikit, akan mencukupinya. Hadis lain menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima amal seorang hambanya yang dialandasi dengan keikhlasan. Di dalam hadis qudsinya Allah menyebutkan, qala Allah Ta'ala anna aghna syuraka anisyirki man amila amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, wa fi riwayati fa ana minhu bari'un fa huwa lilladzina amalih. Akulah yang maha kaya, yang tidak perlu dengan sekutu siapapun. Dalam kebiasaan di dunia, orang-orang yang bersekutu satu sama lain saling memerlukan dan saling menjaga hati. Sedangkan Allah yang maha kaya tidak perlu dengan siapapun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia tidak ikhlas, ingin dipuji manusia, ingin dinilai manusia, ingin dibalas manusia dengan yang lainnya, dalam amalan tersebut
aku akan menyerahkan amalan itu kepada sekutu tersebut. Allahu Akbar. Contohnya, kita baca Quran, hati kita ingin dinilai manusia, ingin dipuji manusia. Kita sholat, kita umroh, kita haji, kita sedekah, ingin niatnya dalam hati, ingin dinilai, dipuji, dihargai dan dibalas oleh manusia. Maka dalam nanti di hari kiamat nanti, di alam mahsyar nanti, akan Allah berikan akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pujiannya sudah didapatkan di dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkan pahalanya. Berarti harus sembunyi-sembunyi, Kang Asep. Belum tentu ikhlas juga, sembunyi-sembunyi juga. Berarti harus terang-terangan. Terang-terangan belum tentu ikhlas juga. Terus harus bagaimana? Harus diluruskan niatnya. Mau sembunyi-sembunyi, luruskan niatnya. Mau terang-terangan, luruskan niatnya. Ingin memberikan contoh, ingin mensiarkan kebaikan, maka di sini mau orang mengatakan kita tidak ikhlas, masa bodoh. Mau orang lain mengatakan ingin dipuji, biarin. Kenapa? Hati kita sudah lapor kepada Allah. Hati kita luruskan kepada Allah niatnya, maka jutaan orang mencerca kita, menjelekan kita, tidak ada soal. Lanjutkan perbuatan baik kita meskipun ribuan orang mencerca kita. Takut disangka nggak ikhlas. Nah, itu nggak ikhlas. Kalau kita merasa takut nggak ikhlas, takut dinilai ria, itu tanda-tanda kita sedang tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak butuh dinilai ikhlas kayak oleh manusia. Mau dianggap tidak ikhlas, masa bodoh. Itu orang yang ikhlas. Coba renungkan. Orang yang tidak ikhlas itu, aduh, saya mau sembunyi-sembunyi, dakwahnya takut dinilai ria. Itu gak ikhlas. Kenapa? Karena masih butuh penilaian makhluk. Tapi orang yang ikhlas itu tidak akan pernah mengatakan dalam hatinya takut dinilai ria, takut dinilai gak ikhlas. Enggak, karena Allah menyampaikan, berbuatlah baik kepada kalian semua, bersedekahlah kalian sirru wa alaniyah, baik kondisi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyi bisa dapat pahala, sembunyi-sembunyi juga bisa dapat dosa. Terang-terangan bisa dapat pahala, terang-terangan bisa dapat dosa. Loh, kalau sembunyi-sembunyi gimana dapat dosanya? Gini, mau sedekah nggak dilihatin sama orang, dalam hatinya, mau ditutupin, takut kelihatan, saya kan ini 100.000 mau sedekahnya, takut dilihat kanan kiri, sembunyiin. Nah, itu nggak ikhlas. Ternyata Allahu Akbar. Boleh nanti dibuka di dalam kitab Al-Hikam. Ya, orang yang merasa dirinya ikhlas itu tidak ikhlas, dan orang merasa dirinya tidak ikhlas, takut tidak ikhlas, takut dinilai ria juga tidak ikhlas. Allah, begitu halusnya hati kita. Ini ilmu hati, sahabat. Dan orang tidak berhak menilai hati saya. Saya tidak berhak menilai hati saudara. Tidak. Kayaknya orang ini nggak ikhlas nih. Kenapa? Karena ini diumumkan. Loh, belum tentu. Dia diumumkan karena hatinya udah lapar. Ya Allah, di sini tidak ada yang sedekah. Ya Allah, di sini tidak ada yang berzakat. Ya Allah, tidak ada yang kurban di sini. Saya niat, ya Allah, diumumkan nih sedekah saya, diumumkan kurban saya di masjid. Niat saya, ya Allah, mudah-mudahan orang tergerak untuk sedekah, untuk berkurban. Ya Allah, hati yang bicara ke Allah itu. Begitu orang kita kurban, kita sedekah, kita kurban, bulan berikutnya, hari berikutnya, orang 100 orang yang berkurban. Kenapa? Karena terinspirasi dari diri kita. Subhanallah. Itulah dakwah dengan bilhal, dakwah dengan contoh lebih utama dibandingkan dakwah dengan kata-kata. Ada sedekah infak dari Bapak Fulan, dari Bapak Andi bin sebesar 1 juta rupiah
Kira-kira Pak Andi tersebut ikhlas apa riya? Kalau diumumkan di masjid, bisa ikhlas, bisa riya, tergantung niat hatinya Pak Andi. Kalau niat hatinya, ya Allah, saya orang pas-pasan, gajinya pas-pasan, nyari uang 100.000 sangat susah, tapi ya Allah, saya ingin menjadi wasilah, banyak orang mendapatkan hidayah jadi ahli sedekah, maka dari itu ya Allah, biarkan mereka mengumumkan itu, tapi niat saya untuk mereka, tergerak hatinya Engkau berikan hidayah, gara-gara saya wasilahnya memberikan sedekah 100.000. Begitu orang mendengar, wih, ini orang ini gajinya kecil, dagangnya pas-pasan, tapi berani dia bersedekah 100.000. Sementara saya gajinya 10 juta, penghasilan saya ratusan juta. Kok saya sedekah cuma 2.000 perak? Akhirnya dia dengan tersentuh hatinya, diberikan taufik sama Allah, maka besoknya dia menyiapkan uang. Kalau dia bisa sedekah 100.000, ya Allah, saya malu, saya mau sedekah 500.000. Saya malu denganmu ya Allah, saya diberikan rezeki banyak olehmu, tetapi kalah sama rezeki dia yang diberikan kepada dia. Dia sedekah 100.000, padahal susah makan juga. Saya akan sedekah 1 juta ya Allah. Kalau ada 100 orang yang begitu, gara-gara orang ini, gara-gara Pak Andi tersebut, kira-kira setiap sedekahnya ribuan orang tadi, ratusan orang tadi, Pak Andi dapat pahalanya tidak? Dapat. Itu keistimewaan sedekah. Ada ketemu sama saya orang yang tadinya orang nakal, kemudian tatonya banyak, ada perempuan, ada laki-laki. Kang Asep, gimana apakah saya kalau hijrah itu diterima sama Allah? Jangan utus asa dari rahmat Allah. Allah sangat baik, Allah sangat membuka peluang untuk kita diterima tobat kita sebesar apapun dosa kita. Tapi saya tatoan nggak apa-apa, kalau bisa dihapus, kalau nggak bisa dihapus takut nyeri, udah Allah mengampuni kita. Hati kita taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sampaikan dalam hati, tanamkan, niatkan dalam hati, ya Allah, saya ahli maksiat, tetapi saya mau pakai jilbab ya Allah, dengan tujuan saya mau berdakwah dengan jilbab ini, bahwa saya pelaku maksiat tadinya, tapi saya bertaubat kepadamu, tapi setiap orang yang melihat saya berharap mereka kau berikan hidayah menjadi berjilbab seperti saya. Allah, dia nggak pernah tausiah, nggak pernah pidato, nggak pernah ceramah, tapi ratusan orang, ribuan orang mengatakan, dulunya dia kan kayak gini, tapi ya Allah sekarang luar biasa, emang akhir sudah zaman, sekarang dia taubat, saya malu kalau tidak bertobat juga. Akhirnya ratusan orang bertobat. Bukan cuma bertobat, tadinya nggak pernah sholat jadi sholat, ratusan orang. Tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, ratusan orang. Kira-kira ratusan orang yang baca Quran itu dapat nggak pahalanya si perempuan itu tadi? Dapat, sahabatku. Allahu Akbar. Jadi kita dakwakan gimana cara dagang yang betul, dakwakan bagaimana cara jadi orang yang tetangga yang baik, dakwakan dengan cara tubuh kita, bagaimana seorang muslim pakaiannya, dakwahkan. Nggak usah sambil bicara pun kita sudah berdakwah, tapi niatkan dalam hati kita, niat untuk berdakwah, insya Allah. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli zikir dan ingat selalu kepadamu, wa syukrika, dan ahli bersyukur kepadamu dalam kondisi apapun, wa husni ibadatik, dan ahli berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Itu doa yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat, optimis, yakin kepada tujuan hidup kita, yaitu surga. Kampung halaman kita adalah surga. Di dunia cuman mampir di rest area doang. Kira-kira kalau kita mampir di rest area lama apa sebentar? Sebentar. Cukup makan, minum, beli bekal sedikit, secukupnya, pipis, ya kan? Melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kita di dunia juga di rest area. Kita akan melanjutkan perjalanan yang masih panjang di alam
berikutnya sampai berjumpa dengan Allah di surga, khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita di kampung halaman kita. Jadi kita jelasnya sedang menuju ke tempat yang indah, yang nyaman, yang tenang, yang tentram, yang mengindahkan, yang hidup selama-lama, yang tidak ada larangan dan tidak ada perintah di sana. Kita akan dimanja di sana. Jadi rest area sini memang sebentar. Rest area. Nah, ingat ya, dunia ini hanya rest area. Dan tujuan hidup kita, perjalanan kita masih panjang. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini. Demikian kita bacaan Al-Fatihah satu kali, mudah-mudahan untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.